Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah salat subuh, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Bogor Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi saudara kita yang saumnya hari Senin, sekarang sudah 21 hari ya. Jadi kemarin malam ganjil, malam ke-21. Dan saudara kita yang saumnya hari Selasa, sekarang hari ke-20. Jadi nanti malam itu malam ke-21. Maka berkaitan dengan itu, tema kita pada subuh pagi ini adalah iktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu iktikaf? Al-iktikaf sunnatun. Jadi iktikaf itu sunnah. Sunnah itu yang dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sunnah juga artinya adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya, satu amal yang akan dipahala jika dilakukan. Jadi kalau kita iktikaf itu dapat pahala. Tapi wala yusabu ala tarkihi, ya, wala yu'aqabu ala tarkihi, ya, tidak akan disiksa ya, kalau meninggalkannya. Ya, jadi iktikaf dapat pahala, tidak iktikaf tidak dosa. Jadi mending mana tuh? Ya. Jadi dari segi sunnah, ya, iktikaf dapat pahala, ya, kemudian tidak iktikaf tidak disiksa. Tapi kalau dilihat dari segi fadilah atau fadhail, itu banyak sekali iktikaf itu keutamaannya. Yang pertama dalam rangka memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu dicatat sebagai orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua dicatat sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Yang ketiga dicatat sebagai orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah Allah, sehingga hidupnya itu aman, bahagia, sukses dan selamat ya. Oleh karena itu ketika kita melihat ibadah ya, jangan hanya melihat hukumnya saja, tapi juga lihat keutamaannya. Seperti sholat rawatib qabla subuh ya, itu boleh sholat, boleh tidak. Sholat dapat pahala, tidak sholat tidak apa-apa. Tapi keutamaannya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat rawatib qabla subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi orang yang paling kaya itu adalah orang yang bisa melakukan sholat rawatib qabla subuh. Sebab 1 kali sholat nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya.
Nah kemudian wahwa luzumul masjid, ya, li taatillah. I'tikaf itu adalah menetap, ya, diam di masjid dalam rangka taat kepada Allah. Ya, kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kemenangan, kemenangan yang hakiki dan abadi, ya, yaitu sorga, ya, sorga. Sorga itu al-fawzul azim, ya, al-fadlul azim, ya, karunia yang paling besar, kemenangan yang paling agung. Dan itu didapat dengan apa? Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia pasti mendapatkan fauzan azima, kemenangan yang besar. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, ya, diselamatkan dari neraka, dilindungi dari neraka, dimasukkan ke surga, maka sejatinya itulah orang yang meraih kemenangan. Ya. Jadi i'tikaf itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika i'tikaf kita niatkan untuk taat kepada Allah. Ikuti aturan Allah ketika i'tikaf tuh. Ikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian litafarrogi, ya, lil ibadah. I'tikaf itu juga dilakukan bukan hanya sekedar taat kepada Allah, tapi juga untuk memfokuskan, ya, beribadah kepada Allah. Ya. Sebab kalau ibadah di luar masjid banyak gangguannya, ya, gitu. Ya. Di pasar diganggu sama yang beli, ya. Di rumah diganggu cucu, kan ya. Ya. Di kantor diganggu sekretaris. Kalau di masjid bisa fokus, ya. Jadi waktu luang itu digunakan secara optimal untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah SWT. Karena ibadah itu adalah at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, agar hidup dalam cinta dan ridho Allah. Itu ibadah, ya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ikuti Rasulullah. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, praktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jangan jauh dari Rasul, jangan jauh dari Islam, supaya hidup dalam cinta, ya, dan ridho Allah SWT. Itulah maksud ibadah ketika kita i'tikaf di masjid. Fil lail au nahar. Ya, fil lail boleh malam hari, ya. Kalau siang hari sibuk, jadi harusnya, ya, kalau Indonesia itu negara Islam atau pemimpin yang ngerti Islam, 10 hari terakhir itu diliburkan, ya, sehingga bisa i'tikaf siang malam, ya. Tapi kalau tidak bisa siang, boleh malam. Kalau tidak bisa malam, boleh siang. Sebab ada orang yang malamnya kerja, ada itu. Ya, itu. Sehingga dia bisa sih i'tikafnya tuh, ya, siang hari. Apalagi kalau sudah pensiun, ya, bisa siang, bisa malam. Jadi i'tikaf tuh 24 jam, tapi bisa juga 12 jam. Bahkan saatan au yauman, ya. I'tikaf itu boleh 1 jam atau boleh 1 hari, ya. Silakan. Ya. Jadi misalnya habis sholat subuh, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian sholat isyraq, itu sekitar 1 jam 20 menit itu. Ya, pulang ke rumah itu i'tikaf juga, i'tikaf. Ya. Namanya sa'atan, ya, 1 jam. Au yauman atau 1 hari 12 jam. Ya. Ya.
Jadi kita sengaja ke masjid itu mau apa? Mau murojaah misalnya. Murojaah surat apa? Udah selesai pulang. Itu itikaf juga itu. Ya. Au lailatan atau satu malam. Au ayaman atau beberapa hari. Au layali atau beberapa malam. Ya. Tapi yang paling afdol, yang paling utama, yang paling sempurna itu adalah 10 hari 10 malam. Kalau Ramadannya 30 hari ya. Nah kalau Muhammadiyah itu Ramadannya 30 hari ya. Tapi kalau pemerintah Ramadannya 29 hari. Jadi kalau Muhammadiyah itikaf itu 10 hari 10 malam. Tapi kalau pemerintah itikafnya itu 9 hari 9 malam. Silakan ya. Jadi walaupun beda malam ganjil, malaikat bingung nggak tuh? Enggak ya, yang bingung kita, malaikat nggak bingung ya. Jadi malam ini bagi yang saumnya ikut pemerintah itu malam 21. Tapi ya yang ikut Muhammadiyah malam 22, nggak jadi masalah ya gitu ya. Sebab tidak ada Al-Qur'annya atau Al-Hadisnya yang menjelaskan yang masuk surga itu yang ikut pemerintah atau yang masuk surga itu yang ikut Muhammadiyah ya. Kemudian ya, sunnatan. Kenapa itikaf itu sunat atau sunnah ya? Kama qala Allah Jalla wa Ala ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah ya, yang maha agung dan maha tinggi. Apa tuh? Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian ya bercampur dengan istri kalian ya, sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Ini aturan Allah ya. Kalau mau mengikuti aturan Allah dan kita niatnya iktikaf, taat kepada aturan Allah, ibadah kepada Allah, jangan sampai ketika sedang iktikaf pulang dulu ke rumah. Ya. Untuk apa? Untuk bercampur dengan istri. Batal itu. Ya, batal itu. Ya. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa iktikaf itu sunnah sekaligus sunnah ya. Gitu. Nah, kemudian ini Al-Baqarah 187 ya. Nah, iktikaf bersama Rasulullah SAW adalah tinggal di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ya. At-taqarrub ila Allah ya. Kita jangan sampai berhenti ya mendekatkan diri kepada Allah dengan taat dan ibadah kepadanya ya, ya sebelum kita mendapatkan cinta Allah ya. Jadi ada dua cara supaya kita dekat dengan Allah, kemudian dicintai oleh Allah, selalu bersama Allah ya. Yang pertama apa? Yang pertama laksanakan yang fardu-fardu. Jadi ketika iktikaf itu yang fardu-fardu laksanakan itu ya. Apa yang fardu? Zakat. Mungkin ada yang punya zakat mal ya, yang punya warung zakat tijarah gitu kan. Yang punya kebun, punya sawah, zakat pertanian. Ya, waktu panen kita simpen, pas Ramadan saat iktikaf keluarkan. Ya, itu yang wajibnya ya. Tapi juga ada yang sunnahnya. Apa yang sunnahnya? Sedekah, ya, zakat, infak, kasih hadiah ya. Itu. Saya pernah tuh ngasih hadiah ya, sama anak-anak. Kalau bisa sholat subuh ya, selama Ramadan dikasih uang 100.000. Nah, itu bisa tuh ya. Atau dikasih kaos 1. Nah, itu hadiah. Itu bagian daripada sedekah ya. Memang sunnah, tapi nilainya luar biasa. Karena sedekah itu ya pertama akan memadamkan murka Allah. Yang kedua akan menjaga dari mati jelek ya. Apa mati jelek itu? Mati kena bencana itu. Mati jelek itu ya. Walaupun bisa jadi husnul khotimah, misalnya mati tenggelam, mati tertimpa reruntuhan,
Tapi itu kan matinya itu kena bencana. Ya, kalau kita mau mati tidak kena bencana, berdoa kepada Allah. Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Ya Allah, ya, jika engkau akan menimpakan bencana kepada satu kaum dan aku ada di kalangan mereka, maka matikan aku ya tanpa ditimpa bencana. Jadi husnul khotimahnya itu murni ya. Jadi tidak kena bencana ya. Seperti yang dialami oleh Lut ya. Itu tidak ditimpa bencana, sedangkan istrinya matinya ditimpa bencana, tapi kemudian tidak husnul khotimah, malah su'ul khotimah ya. Ada Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu ya. Ini sahabat Rasulullah ya. Dia berkata, inilah amkuthu fil masjid as-sa'ah wa ma amkuthu ila li'atakif. Jadi seumur hidupku ya, aku tidak tinggal di masjid ya, 1 saat ya, 1 waktu, 1 jam ya, atau mungkin 1 hari ya. Wa ma amkuthu ila li'atakif. Dan aku tidak tinggal di masjid kecuali niatnya i'tikaf ya. Jadi kapanpun dimanapun ketika kita melakukan aktivitas di masjid, niatkan i'tikaf. Artinya i'tikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan juga ada i'tikaf. Dulu ada RT kalau salah, RT yang di Gang Elang ini ya, Gang Elang 2 ya, RT di Gang Elang 2 ya. Itu tiap hari sholat duha itu ya, sholat duhanya di masjid ya. Jadi tiap hari itu sholat duha di masjid ya. Gitu. Sampai pindah kemana ya gitu. Jadi kita bisa misalnya niat i'tikaf ketika kita berada di masjid ya. Ya. Cuman jangan diniatkan i'tikaf kalau hanya ngecas HP gitu ya. Ya, ada yang ke masjid itu cuma ngecas HP, niatnya i'tikaf ya janganlah. Tapi kalau kemudian kita ke masjid ya untuk mungkin ya mencari ya tentang kajian Islam di Google, di YouTube, di masjid, insyaallah bagian daripada i'tikaf. Itu memanfaatkan teknologi untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Ya'la bin Umayyah. Jadi setiap kali dia ke masjid, dia selalu niatkan untuk i'tikaf. Seperti ketika kita wudu, selesai wudu kita ke masjid atau di rumah, kita sholat 2 rakaat, niatkan untuk syukrul wudu ya. Sebab orang yang wudu dengan sempurna kemudian sholat 2 rakaat dengan niat syukrul wudu, dia akan masuk ke surga lewat pintu mana saja ya. Pintu surga itu ada 8 ya. Nah, orang yang wudu dengan sempurna kemudian dia sholat syukrul wudu, dia akan masuk surga lewat pintu mana saja yang ia kehendaki ya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah ya. Jadi kalau kita masuk masjid, aktivitas di masjid, apapun yang kita lakukan, niatkan untuk i'tikaf. Kemudian i'tikaf bersama Rasulullah SAW adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Man kana i'takafa ma'i falya'takif al-ashral awakhir. Siapa yang ingin i'tikaf bersamaku gitu kan ya, Rasulnya sudah meninggal tapi nilainya i'tikaf bersama Rasul, maka hendaklah dia i'tikaf itu 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Gitu. Kemudian i'tikaf bersama Rasulullah erat kaitannya dengan mencari Lailatul Qadar yang Nabi SAW pernah mengalaminya, pernah melihatnya, pernah menyaksikannya, tapi dilupakan oleh Allah waktunya. Kapan itu? Rasul pernah melihat, ya, menyaksikan, bahkan mengalami ya Lailatul Qadar. Cuman oleh Allah dilupakan. Dan kemudian para sahabat juga pernah melihat, pernah mengalami, pernah menyaksikan Lailatul Qadar itu pada malam ke-21. Jadi bisa jadi itu malam nanti itu adalah Lailatul Qadar itu. Ya, dan i'tikaf itu juga ya itu kita niatkan untuk
berburu Lailatul Qadar sampai dapat. Ya. Dan Rasul nyuruhnya 10 hari pasti dapat itu. Ya. Pasti dapat kalau 10 hari. Ya, kenapa? Karena Rasul pernah mengalaminya. Cuman Rasul ya dilupakan loh. Itu malam keberapa gitu nggak tahu. Ya, tapi para sahabat pernah mengalami malam ke-21. Kemudian waqad uritu hadhil laila. Ya, jadi sungguh aku pernah melihat ya malam ini atau malam Lailatul Qadar. Tsumma unsituha. Ya, kemudian Allah melupakan aku. Kapan itu terjadinya? Ya, ini hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Makanya dalam fikihnya Imam Syafi'i ada yang namanya ikhtiyat. Apa ikhtiyat itu? Hati-hati. Kalau kita mau hati-hati dalam itikaf, itikaflah 10 hari. Kalau banyak waktu siang malam, ya. Ya, kalau banyak waktu atau malam semuanya, malam 21, malam 23, malam 25, malam berapa? 27, malam 29. Ya. Tapi karena ya, di Indonesia ada yang Senin dan yang Selasa, udah aja sikat semuanya tuh. Insya Allah dapat. Ya, sikat semuanya tuh. Ya. Karena kita tidak boleh rakus dalam urusan dunia. Tidak boleh rakus ya dalam urusan dunia. Tapi kita boleh rakus dalam urusan akhirat. Ya, gitu. Bahkan orang yang beriman tuh tidak boleh merasa kenyang dari kebaikan sampai finishnya surga. La yashba'u mu'min min khairin hatta muntahahul jannah. Orang yang beriman tuh tidak pernah merasa kenyang dari yang namanya kebaikan sampai akhirnya adalah surga. Kemudian dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat radhiyallahu anhu atau umatnya untuk mencarinya pada 10 hari terakhir Ramadan atau pada malam-malam ganjilnya. Gitu kan. Kan ada orang yang kerjanya tuh ya disip ya. Malam satu hari pagi, satu hari siang, satu nah itu tinggal pilih. Ya, usahakan malam ganjil. Ya. Kalau tidak bisa di masjid, udah ya di tempat jaga ya kita cari dapatkan Lailatul Qadar. Ya. Fatamisuhum fil ashril awakhir, kata Rasul, cari oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Kemudian kata Rasul, wa tamisuha fi kulli witrin, kalau tidak bisa 10 hari terakhir, cari oleh kalian Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Apa itu? Wahiyya al-hadiyah wal ishrun wa thaniyah wal ishrun wa khamisah wal ishrun wa sabiyah wal ishrun wa tasiyah wal ishrun minal asril awakhir min Ramadan, yaitu malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-9 ya dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan? Kenapa Lailatul Qadar? Sebab ketika Rasul berbicara tentang Ramadan sebagai syahrul mubarak, bulan yang diberkati, beliau bersabda, ya, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, faman qurima khairaha faqad qurima. Ya. Jadi Ramadan itu di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkannya, dia tidak akan mendapatkannya. Siapa yang terhalang untuk mendapatkannya, dia termasuk al-mahrum, orang yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Jadi Allah menawarkan kebaikan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kebaikannya kalau kita bisa sholat tarawih bertepatan dengan Lailatul Qadar, dengan dasar iman dan ikhlas, pasti diampuni semua dosa masa lalu. Itu baru kebaikan yang pertama. Tapi banyak kebaikan yang lainnya. Ya. Nah kemudian Ramadan huwa a'dhamu syuhur. Ramadan itu bulan teragung. Jadi dari 12 bulan itu bulan Ramadan itu termasuk bulan teragung. Kemudian
indallahi ta'ala, di sisi Allah. Wa a'dhamu al-layali, ya. Sedangkan malam yang agung itu adalah Lailatul Qadar, ya. Ini Ramadan, bulan teragung, Lailatul Qadar, malam yang teragung. Jadi para sahabat sangat bersemangat, sangat bersungguh-sungguh mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak berzikir, dengan memperbanyak berdoa ketika beriktikaf di masjid. Apalagi ya, yakin malam itu adalah Lailatul Qadar. Perbanyak mengucapkan Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau menyukai memaafkan, suka memaafkan, maka maafkan aku. Bencana-bencana yang terjadi, ya, baik di Indonesia maupun di dunia, itu sejatinya karena ada dosa dan kesalahan yang belum dimaafkan. Jadi sebagian dosa dan kesalahan dimaafkan oleh Allah, tapi ada yang belum dimaafkan, Allah timpakan lewat bencana. Bayangkan bagaimana kalau semua dosa dan kesalahan tidak dimaafkan oleh Allah. Itu bencananya sangat dahsyat sekali. Bencana dialami oleh Samud, oleh An, ya, oleh Ashabul Aika, kaum Tuba, Fir'aun, ya, dan lain sebagainya. Karena mereka dosa dan kesalahannya sudah tidak dimaafkan, ya. Sementara yang terjadi di dunia masih ada orang yang dimaafkan kesalahannya, bahkan sebagian banyak dimaafkan, tapi masih ada kesalahan yang belum dimaafkan. Makanya setahun sekali kita berdoa pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi juga setiap kali kita mau tidur juga kita berdoa. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, bukan tidak akan ditimpakan bencana, apalagi sampai azab, tapi juga akan ditolong oleh Allah, ya, ketika menghadapi orang kafir. Bisa saja ya kita kalah dan kalah ketika menghadapi orang kafir. Ya, Palestina saja itu yang dikelilingi oleh negara-negara Arab, ternyata tiap hari dibantai, disiksa, dibombardir, ya, dibunuh secara massal. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Berarti Allah tidak mau menolong kita. Ya. Kenapa? Karena kita masih punya kesalahan yang kita belum minta dimaafkan kepada Allah. Maka puncaknya ketika kita mengucapkan Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka dosa dan kesalahan, ya, pada waktu itu, ya, itu oleh Allah akan diampuni. Dosa masa lalu kita, kesalahan masa lalu kita. Nah, oleh karena itu, karena Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW ya jatahidu, dia sungguh-sungguh semangat serius fil ashril awakhir, ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mala yajtahidu fi ghairi, yang dia tidak pernah seserius itu di, ya, hari-hari yang lainnya, ya. Ini namanya apa? Ya, bulan serius, bulan sungguh-sungguh, adanya 10 hari terakhir, puncaknya pada Lailatul Qadar. Kemudian karena Nabi Sallam idza dakhala asyra syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Nabi, kata Aisyah, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, dia ikat kuat-kuat sarungnya, dia hidupkan malam itu, jadi tidak tidur itu. Kemudian dia bangunkan keluarganya. Nah, itu 3 sunnah, ya, yang dilakukan oleh Rasul ketika 10 hari terakhir. Kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur. Kemudian apa? Ya, hidupkan malam dengan, ya,
ibadah, zikir dan doa. Ya. Kemudian apa? Bangunkan istri, bangunkan keluarga. Ya, istri dan keluarga dibangunkan oleh Rasul, dibawa itu ke masjid, ya, di masjid. Di antaranya untuk sholat tarawih berjamaah. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini hadis Ibnu Bukhari, ada 5 keuntungan. Ya, 5 keuntungan, 5 kebaikan jika Lailatul Qadar didapat. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, Allah kasih 5 kebaikan. Allah kasih 5 keuntungan. Pertama, nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Ya, salat tarawih lebih baik dari 1000 bulan. Tadarus Al-Qur'annya lebih baik dari 1000 bulan. Tilawah Al-Qur'annya lebih baik dari 1000 bulan. Zakat, infak, sedekah, ngasih makan dan sebagainya lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang punya makanan 10 hari terakhir bawa ke masjid. Ya. Kasih sama yang itikaf, sebab pasti di antara mereka ada yang dapat Lailatul Qadar. Ya. Kalau dapat Lailatul Qadar, yang ngasih makanan waktu malam itu, insya Allah dapat kebaikan. Ya. Kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Sebab kata Imam Al-Ghazali, asyariku fi syari syarun. Kalau ada orang jahat dibantu, maka itu jahat juga. Tapi kalau ada orang baik dibantu, baik juga. Orang yang sedang itikaf kita bantu, ya. Biasanya 10 hari terakhir di Masjid Babut Taqwa itu ada sahur bersama, ya. Makanya usahakan yang sholat yang sholat malam itu, ya jangan pulang, ikut sahur bersama. Karena tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Makan sahur itu berkah, apalagi berjamaah. Tapi masih ada yang pulang, makanlah bareng, ya. Ada keutamaan dan ada keberkahan itu, ya. Karena yang membedakan saumnya ahli kitab dengan saumnya umat Nabi Muhammad SAW itu karena umat Nabi Muhammad itu makan sahur. Nah, itu keuntungan yang pertama. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Apa Lailatul Qadar itu? Kamu tahu nggak Muhammad? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, ya kebaikan dan keuntungan, umur dipanjangkan, rezeki diluaskan, amal disolehkan, dan nasib dibahagiakan baik dunia maupun akhirat. Sebab nanti di akhirat setelah dihisab manusia itu divonis, ya, menjadi 2 golongan. Pertama adalah as-sa'id, orang yang bahagia ditempatkan di surga. Yang kedua asyaqi, orang yang celaka ditempatkan di neraka. Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar, insyaallah kita termasuk orang yang bahagia. Itu Ad-Dukhan ayat 34. Karena Lailatul Qadar itu pertama Lailatun Mubarakah, malam yang diberkati, malam yang dijanjikan banyak kebaikan. Tapi Lailatul Qadar juga yufraku, ya, yufraku yufraku kullu amrin hakim. Ya, malam itu dibedakan itu, ya, gitu. Setiap urusan penting. Urusan penting itu urusan yang berkaitan dengan umur, ya. Jangan dianggap remeh itu umur. Yang kedua, urusan yang berkaitan dengan rezeki. Yang ketiga, urusan yang berkaitan dengan amal. Dan yang ketiga, urusan yang berkaitan dengan nasib. Maka kalau kita dapat Lailatul Qadar tadi, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, disolehkan amal, dan dibahagiakan hidup. Ya. Ketiga, dosa diampuni, ya, nggak tanggung-tanggung, semua dosa masa lalu diampuni oleh Allah SWT. Oleh karena itu umur dipanjangkan, ya, hujan diturunkan, kemudian anak dibanyakan, harta dibanyakan. Kemudian juga dihadirkan banyak kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini simbol keberkahan. Orang yang berkah itu pertama panjang umur, di tempatnya turun hujan, banyak air, kemudian hartanya banyak, anaknya juga banyak, kebunnya banyak, sawahnya banyak. Nah, di sini pas selamat itu, sawahnya banyak, tuh kebunnya banyak. Ya, nah, nanti zakat pertaniannya ke Babut Taqwa itu, ya. Di sini ada yang bisnis, jangan lupa tuh zakatnya, ya, yang dagang itu, ya, zakat tijarah. Sehingga insya Allah, ya, masjid itu makmur. Karena masjid itu bukan hanya didirikan sholat berjamaah, tapi dikelola yang namanya berbagai macam zakat. Itu cara memakmurkan masjid.
Jadi kalau masjid tidak punya uang nggak bakal makmur. Maka uang masjid itu diambil dari zakat jamaah, sedekah jamaah, infak jamaah. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang beribadah terutama salat tarawih malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihsan ikhlas, pasti diampuni semua dosa masa lalu. Keempat, keuntungan dan kebaikan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah hidupnya bertabur karomah, dimuliakan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa di dunia dan sebagai ashabul jannah, penghuni surga di akhirat kelak. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu erat kaitannya dengan Allah. Allah itu Dzul Jalali wal Ikram. Disebut 2 kali itu. Dzul Jalali wal Ikram, ya, dalam surat Ar-Rahman ya. Tadi disebut Dzul Jalali wal Ikram. Allah itu pemilik keagungan dan pemilik kemuliaan. Kalau mau diagungkan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, dapatkan Lailatul Qadar. Karena Allah itu Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu erat kaitannya dengan malaikat. Jadi malaikat yang banyak banget dipimpin oleh Jibril mengawal yang namanya Al-Quran, nuzulul Quran. Ya, malaikat itu ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dikasih karomah. Allah adalah pemilik karomah, sementara malaikat itu hamba Allah yang dikasih karomah. Kenapa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah. Dan kemudian kenapa Lailatul Qadar disebut Lailatul Karomah? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sekaligus, dan Al-Quran itu sendiri dalam surat Al-Waqiah disebut innahu laqur'anun karim. Al-Quran itu sejatinya adalah bacaan yang mulia. Jadi kalau kita mau dapat karomah jangan ke kuburan. Ya. Jangan datangi tempat-tempat keramat. Baca Quran, insya Allah dapat karomah itu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, Lailatul Qadar erat kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu kepada Rasul yang punya gelar Rasulun Karim, Rasul yang mulia. Bahkan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dia punya pribadi yang agung dan mulia. Lengkap sudah karomah yang ada, yang Allah janjikan di malam Lailatul. Yang terakhir ini puncaknya. Puncaknya kebaikan dan keuntungan yang ditawarkan di malam Lailatul Qadar bagi orang yang mendapatkannya adalah hidup bertabur salam. Ya. Jadi salam itu luar biasa. Ya, ketika orang yang bertakwa digiring oleh malaikat yang mengantarkannya dan yang menyaksikannya sampai pintu surga, ternyata ada malaikat penjaga pintu surga menyambutnya dengan salam, salamun alaikum. Kalian termasuk orang yang selamat, damai, sejahtera, aman, sentosa, rukun selamanya. Kalian termasuk orang yang bahagia. Silahkan masuk ke dalam surga dalam keadaan kekal. Itu salam. Begitu di dalam surga, disambut oleh Allah, salamun qaulan min rabbik itu. Jadi di dunia dapat salam, di pintu surga dapat salam, di dalam surga juga dapat salam. Dan itu adanya di malam Lailatul Qadar. Makanya ditutup dengan salamun hiya hatta matla'il fajar, gitu. Oleh karena itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jika saja aku tahu bahwa suatu malam adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti ku ucapkan? Kata Rasul, kuli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkan, ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?